Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hijrah ke Taif. Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah. 2 kali Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya ini hijrah ke Habasyah. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW sendiri bersama sahabat yang bernama Zaid bin Haritsah pergi melaksanakan hijrah ke sebuah tempat, yaitu kota Taif. Rasulullah SAW hijrah hanya berdua bersama sahabatnya Zaid bin Haritsah. Taif adalah sebuah kota di sebelah tenggara kota Mekkah Al-Mukarramah. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif? Sebab yang pertama adalah meningkatnya tekanan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi sepeninggal Khadijah dan Abu Talib. Yang kedua, berdakwah di daerah baru yang mungkin lebih mudah menerima ajaran Islam. Yang ketiga, mencari dukungan orang-orang Taif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Di Taif ini Rasulullah SAW mempunyai beberapa saudara. Ada 3 saudara Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abdul Jaffi. Kemudian yang kedua Abdul Kulal. Dan yang ketiga Habib bin Amr bin Umair bin Auf As-Saqafi. Mereka ini adalah orang-orang petinggi-petinggi atau penguasa di kota Taif. Nabi menginginkan mereka merahasiakan kedatangan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, tetapi saudaranya ini menceritakan kepada orang-orang penduduk-penduduk Taif ketika Rasulullah SAW mendatangi saudara-saudaranya ini, penduduk kota Taif bersama penguasa kota Taif tidak mau diajak masuk agama Islam. Malah mereka mengusir Rasulullah SAW dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Begitu juga sahabat Zaid bin Haritsah yang melindungi Rasulullah SAW atas lemparan batu penduduk kota Taif ini. Rasulullah SAW kemudian pergi dari kota Taif ini. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan
dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu. Setelah berdoa, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan mengabarkan kepada beliau bahwa doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril pun pergi. Rasulullah SAW kemudian didatangi oleh malaikat penjaga gunung atas doa yang dipanjatkannya tadi. Rasulullah kemudian menerima malaikat itu, kemudian malaikat itu menawarkan bahwa dia akan mengangkat gunung yang ada di sekitar kota Taif itu. Kemudian gunung ini dia akan hempaskan sehingga penduduk kota Taif terhimpit atas gunung yang dihempaskan tadi. Rasulullah SAW tidak menginginkan hal itu, malah beliau menolak apa yang ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung tadi. Kemudian Rasulullah berpikir bahwa mungkin hari ini penduduk kota Taif tidak menerima ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam, tapi kelak cucu mereka akan bersedia memeluk agama Islam. Atas landasan inilah Rasulullah SAW menolak permintaan malaikat penjaga gunung tadi. Ini adalah bentuk kesabaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bersama Zaid bin Haritsah pergi ke sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini merasa prihatin kepada Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang bercucuran darah. Kemudian dia memerintahkan kepada Addas. Addas ini adalah seorang Nasrani yang bertugas menjaga kebun dari Utbah dan Syaibah. Rasulullah SAW menerima, kemudian sebelum memakannya, Rasulullah SAW membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memakannya. Si penjaga kebun ini, Addas, mendengar perkataan yang aneh bagi dia. Kemudian menanyakan kepada Rasulullah SAW, apa kalimat yang engkau ucapkan? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan arti dari apa yang dikatakannya tadi, kemudian menceritakan dan menanyakan kepada Addas dari mana dia berasal. Addas kemudian menceritakan bahwa dia berasal dari sebuah kota yang bernama Ninawa. Ninawa ini adalah tempat dari Nabi Yunus alaihissalam, dan kemudian Rasulullah bercerita tentang ini. Akhirnya Addas, si penjaga kebun ini, kebun anggur, Addas pun masuk Islam. Ibnu Ishaq kemudian bercerita tentang setelah Rasulullah SAW dari kebun itu melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, dan pada waktu beliau Rasulullah SAW bersama sahabatnya Zaid bin Haritsah berada di sebuah tempat yang bernama Nikhlah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam. Dan ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam,
beberapa dari makhluk yang bernama jin kemudian lewat ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam itu. Kemudian mereka berhenti dan mendengarkan Rasulullah SAW membaca surah ketika sholat, sampai Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, baru jin ini kemudian pergi menemui kaumnya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh asyrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Kemudian dijelaskan pula dalam surah yang lain, yaitu surah Al-Jin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Demikian mungkin ini dulu yang kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.